Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Amelia, NIM 1830201228. Saya dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya dapat tugas untuk mewawancarai salah satu guru SD di desa kami. Ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang bernama Ibu Yuni Marlina. Tanggal lahir 28 Juni 1987, umurnya 33 tahun. Dia berasal dari sekolah SDN 1 Warkurano Selatan. Baiklah, langsung saja saya akan memulai wawancaranya. Nah, Assalamualaikum Bu. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Sebelum itu saya mau minta maaf terlebih dahulu kepada Ibu karena telah mengganggu waktu Ibu. Barangkali Ibu sedang sibuk. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, menurut Ibu selaku wali kelas, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Ya, kalau untuk saat ini masih ada, karena dalam sekolah itu tidak semua sekolah yang sudah melakukan pelatihan kurikulum 13 ya. Salah satunya di sekolah saya itu baru kelas 1, 4, dan 5 yang baru melaksanakan kurikulum 13. Yang lain belum, karena belum melakukan pelatihan kurikulum. Yang selanjutnya, menurut Ibu, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini? Khususnya kan kurikulum Merdeka Belajar. Masih, karena kalau dalam strategi mungkin berbeda, tapi dalam materi pembelajaran itu masih berkaitan antara KTSP dengan kurikulum 13. Karena materi 2 KTSP dulu masih dilakukan, masih dipelajari anak-anak sekarang. Yang selanjutnya yaitu selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan permasalahan yang sering terjadi di kurikulum K13 dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan K13 tersebut? Dalam kurikulum 13 ini ya banyak sekali kelebihan dan kekurangannya. Ada salah satunya kelebihannya yaitu siswa itu lebih aktif dalam belajar. Dahulu anak itu hanya menerima pelajaran dari guru saja, tapi kalau dari sekarang anak yang dituntut menjadi lebih aktif. Sedangkan kekurangannya salah satunya mungkin materi pembelajarannya itu lebih banyak, jadi beban belajar anak-anak itu berat. Jadi tidak semua materi tersampaikan dengan baik, karena susah anak itu ya, apalagi kalau kita di sini di desa, banyak yang dari kebun ya, jadi akses internet juga kurang ya, makanya sedikit ada sedikit kekurangan lah dari K13. Kita lanjut lagi. Dalam pelaksanaan K13 di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK atau penguatan pendidik karakter. Menurut Ibu, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Ya, ada. Itu kan salah satunya itu program kurikulum. Yang kedua, kegiatan berbasis kelas. Terus sosial budaya sekolah, terus dan budaya sekolah dan masyarakat. Itu salah satu program yang mendukung untuk PPK itu ya. Karena dalam kegiatan pembelajaran K13 itu perlu adanya pembentukan karakter buat anak-anak. Jadi harus adanya kerjasama antara orang tua, guru, dan kepala sekolah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara maupun penilaian K13 seperti rangkaian nilai KPT, kognitif, dan psikomotorik, atau isi rapot pada K13 itu sudah menggunakan rumus Excel semua? Sudah ada pelatihannya, namun bertahap. Seperti saya bilang tadi, di sekolah saya itu baru 3 kelas yang sudah menggunakan K13, karena baru 3 kelas itu yang melaksanakan pelatihan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu kelas 1, kelas 4, dan kelas 5. Rapotnya pun sudah menggunakan Excel bagi yang sudah melaksanakan kurikulum 13, sedangkan yang lain masih seperti
belajar bagaimana cara melakukan atau mengerjakan kurikulum 13 tadi. Jadi belum sepenuhnya dalam pelaksanaannya, baru tahap belajar. Sebagai seorang guru, strategi teknik seperti apa yang dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di dalam kelasku? Salah satunya itu membuat anak itu belajar bagaimana mereka nyaman dalam belajar dan bahagia. Jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan anak itu masing-masing. Baiklah Bu, kita lanjut lagi. Menurut sumber yang saya dapat dari konsep belajar merdeka, USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tertulis dan atau bentuk penilaian yang lebih komprehensif seperti portofolio yang penugasannya seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Apakah itu efektif menurut Ibu? Ya, efektif. Ya, efektif ya. Bisa, karena itu bagus juga karena tidak terlalu membebani anak-anak dalam ujian nasional. Kan dulu kan kalau USBN kan anak-anak terlalu terbebani. Tapi dengan adanya yang baru sekarang ini sangat efektif kalau menurut saya. Selanjutnya Bu, bisakah Ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran K13 selama wabah COVID-19 yang terjadi seperti saat itu? Apakah banyak kendala dalam proses pembelajarannya? Ya, dalam proses pembelajaran saat ini karena dalam keadaan adanya wabah, jadi kita tetap belajar, namun belajar di rumah masing-masing secara online. Namun ada sedikit kendala karena di sini kita susah dengan sinyal. Terus tidak semua siswa yang kami ajarkan menggunakan, orang tuanya menggunakan HP Android. Jadi itu salah satu kendala yang kami hadapi dalam pembelajaran dalam keadaan sekarang ini. Itu susah internet salah satunya. Yang kedua yaitu tidak semua anak bisa tidak menggunakan HP atau Android. Baiklah Bu, ini pertanyaan saya yang terakhir. Menurut Ibu dalam pembuatan atau penyusun RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana antara RPP KTSD, K13 dan Merdeka Belajar? Kalau bagi saya itu lebih mudah K13 karena lebih simpel daripada KTSP. Kalau KTSP lebih banyak rinciannya, sedangkan K13 lebih simpel. Baiklah Bu, terima kasih atas pembicaraan yang baik ini. Semoga saya juga dapat menjadi seperti Ibu, menjadi wali kelas atau guru. Baiklah Bu, saya permisi dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberi kesimpulan dari hasil wawancara saya tadi dengan Ibu Yuni Marlina. Jadi, tidak semua sekolah melaksanakan pelatihan K13, termasuk di sekolah Ibu Yuni mengajar, hanya 3 kelas yang melaksanakan pelatihan K13. Dan rapotnya juga sudah menggunakan rumus Excel bagi yang melaksanakan pelatihan K13, sedangkan yang belum masih menggunakan rapot biasa. Ibu Yuni Marlina juga menggunakan program berbasis kelas dan sosial budaya masyarakat. Dan di wabah COVID-19 ini juga, Ibu Yuni tetap mengajar tetapi secara online. Adapun kendalanya seperti susah sinyal dan tidak semua orang tua murid mempunyai HP Android. Jadi seperti itulah wawancara saya tadi dengan Ibu Yuni Marlina. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.